Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rini Andriani, NIM 202109648353. Di sini saya akan menjelaskan tujuan pendidikan pada matkul tafsir Tarbawi. Pada tujuan pendidikan bisa dikatakan kesempurnaan manusia di dunia dan di akhirat. Sebagai tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan lain diciptakan manusia hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana surat Al-Zariyat ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Isi kandungan ayat tersebut, Allah menciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepada Allah. Dan jin itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, terbuat dari api, ada muslim dan ada yang kafir. Yang kedua, iblis terbuat dari inti api yang selalu kafir. 3, malaikat yang terbuat dari cahaya api. Maksud Allah menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah. Ibadah itu sendiri ada 2 macam, yaitu 1, ibadah mahdoh dan ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah yang terbatas, contohnya sholat, zakat, puasa, haji. Ibadah ghairu mahdoh adalah perbuatan yang mematuhi perintah Allah, contohnya perbuatan semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah. Tujuan pendidikan di sini ialah membentuk manusia yang baik, giat, semangat, penuh tanggung jawab, dan tidak mementingkan diri sendiri, dan dengan kata lain tidak merugikan umat dan hanya ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta mentaati hukum-hukum agama. Dalam surat Al-Imran ayat 103 disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Qad halat min qablikum sunam fasiru fil ardi fanduru kaifa kana akibatul mukadzibin. Hadza bayanun linnasi wa hudaw wa man'idatul lil muttaqin. Wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Shadaqallahul adzim. Telah berlalu hukum-hukum sebelum kalian, karena itu berjalanlah kalian di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia dan petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Janganlah kalian bersikap lemah dan janganlah pula kalian bersedih hati, padahal kalianlah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kalian orang-orang yang beriman. Hukum-hukum itu sendiri adalah sunnatullah, karena dosa-dosa mereka terdahulu bisa hancur seperti kisah surat Al-A'raf. 1. Umat Nabi Nuh, dosa mereka melakukan kesyirikan. Yang kedua, umat Nabi Hud, dosa mereka adalah premanisme. Yang ketiga,
umat Nabi Soleh dan mereka ialah membanggakan teknologi dan kesenian mereka. Yang keempat, umat Nabi Hud, dosa mereka adalah homoseksual. Yang kelima, umat Nabi Syu'aib, dosa mereka adalah mengancam dan melarang manusia menjalankan agama. Yang keenam, Fir'aun, dosa mereka adalah merampas hak-hak asasi manusia, serta Fir'aun sendiri memaksa untuk mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dari pelajaran kisah terdahulu, masyarakat yang berbuat baik akan langsung di alam dan masyarakat yang jahat akan binasa sebelum kiamat. Maka dari itu, Al-Quran sebagian berisi petunjuk bimbingan pedoman untuk keselamatan hidup dunia dan di akhirat. Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwasanya umat Nabi terdahulu banyak yang kafir dan tidak beriman. Dan sahabat Nabi Muhammad sendiri banyak yang keras di sini mempunyai sikap berpegang teguh pada jalan kebenaran menjadi tolak ukur ketauhidan dan menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Pada zaman sekarang, kita sebagai tenaga pendidik mampu menanamkan nilai-nilai kebaikan dan melarang perbuatan yang tercela terhadap anak didik kita agar nantinya menjadi kebiasaan atau pembiasaan berbuat atau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan yang nantinya tercipta anak didik yang berakhlakul karimah dan berilmu yang bermanfaat sehingga berguna terhadap sesama agama dan juga negara. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat penjelasan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Karena saya masih tahap belajar, mohon saran dan masukan untuk membenahi ke depannya serta memperbaiki diri khususnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.